masukin semua ke penjara. Masukin ke penjara, saudara. Mau siapapun, mau Jokowi ke, saudara, mau Luhut ke, mau siapapun kroni-kroninya, kalau memang terbukti melakukan utang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya, saudara. Pesan saya secara khusus buat Bapak Prabowo Subianto, demo-demo yang sekarang ini sebetulnya kan ditujukan loh saudara untuk rezim yang saat ini berkuasa, yang cawe-cawe, nabrak undang-undang, nabrak konstitusi hanya untuk kepentingan keluarga. Nah, mestinya Pak Prabowo ikut mendukung gerakan mahasiswa. Mestinya Pak Prabowo ikut mendukung suara-suara rakyat tadi. Supaya apa? Supaya jangan sampai pula nanti begitu Bapak Prabowo memimpin, saudara, orang-orang brengsek ini akhirnya memaksakan diri ada di sekitar presiden yang baru. Itu bahaya. Jadi nggak usah kita ribut-ribut, karena kalau kita ribut-ribut begini nanti terjadi gejolak yang lebih meluas, terjadi kegaduhan di mana-mana, bisa terulang peristiwa 98, bahkan bisa lebih hebat lagi dari 98. Hati-hati, jangan dipandang remeh. Ini gerakan pandang remeh, nggak apa-apa saudara, ini kan kecil, ini people power nggak seberapa, yang datang sedikit. Jangan sombong lah, jangan sombong. Ini kan yang baru turun kan mahasiswa, rakyat belum turun. Kalau rakyat yang turun, kalian digulung semua. Jangan sombong, jangan. Jadi persoalan ini hadapi dengan cerdas, dengan pintar, dengan piawai, saudara. Nah, jangan orang yang udah marah ini kan ibarat api, jangan disiram bensin, makin besar, saudara. Nah, ajak tuh mahasiswa, mari kita duduk, apa maunya. Nah, kalau memang kemauannya wajar kok, mereka nggak mau ada politik dinasti, ya akomodir aja. Memang nggak boleh ada dinasti, itu nggak boleh, saudara, dalam sistem demokrasi kita. Makanya kan sedih sekali ada ketua umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh, saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan, saudara. Orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik BK, nggak naik jet pribadi, saudara. Itu Raja Jawa asli. Bukan yang ini si Firaun Jawa. Dan jangan lupa Nabi mengatakan bahwa afdolul jihad kalimat haqqin nama masukkan jahil. Sebaik-baiknya jihad adalah kalimat hak yang disampaikan di hadapan pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Jadi sekali lagi saya mendukung sepenuhnya. Saya mendukung sepenuhnya, saudara, demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa, oleh guru, oleh masyarakat, oleh rakyat dalam rangka untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Karena kenapa saya harus mendukung? Karena itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Cuman yang saya ingatkan, jangan kebablasan dan hati-hati, jangan sampai ditunggangi, saudara. Ada yang suka nunggangi gerakan mahasiswanya bagus, gerakan buruhnya bagus, gerakan rakyatnya bagus, tapi ada orang-orang politik yang menunggangi, saudara. Tapi kalau demo-demo buruh, mahasiswa, rakyat, kita lihat aja, untuk suarakan itu keadilan, kebenaran, saudara. Dukung. Jangan ragu-ragu rakyat Indonesia untuk mendukung, saudara, karena memang, saudara, di kondisi politik kita di negeri ini yang sudah partai semua diborong untuk mendukung rezim, partai nggak bisa diharapkan lagi untuk membela rakyat, maka rakyat harus membela dirinya sendiri, saudara. Nah, kalau gara-gara demo ada macet, jalan kita terganggu, ya maklumin, saudara, nggak tiap hari kok. Setahun sekali, sebulan sekali, nggak apa-apa, saudara, maklumin aja. Bahkan kita doain, mudah-mudahan demo mereka berhasil, mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah, mudah-mudahan mereka diselamatkan, mudah-mudahan mereka jangan sampai ditangkap, disiksa, saudara, oleh oknum-oknum aparat yang bejat. Doain. Kalau kita udah nggak demo, jangan nyumpain. Udah nggak demo, jangan maki-maki yang demo. Jangan, udah nggak demo, doain. Nggak mau doain, minimal minimal diam, saudara. Yang penting
posisi kita semua, saudara, saya, anda, semua jamaah majelis taklim dimanapun juga, umat Islam dimanapun anda berada, posisikan kita sebagai muslim yang beramar ma'ruf nahi munkar. Itu aja. Maksudnya apa? Kita nggak peduli besok presidennya siapa, kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Kita nggak peduli besok gubernurnya siapa, kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Kita nggak peduli besok siapa menang siapa kalah, yang penting kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Bukan berarti kalau yang besok menang yang kita pilih, yang menang yang kita suka, terus kalau dia maksiat terus kita diam. Oh enggak ya kawan, enggak, kita boleh dukung siapa saja, kita dukung, tapi begitu dia jadi, saudara, tetap kita wajib amar ma'ruf nahi munkar. Karena memang posisi habaib ulama posisinya begitu, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi habaib dan ulama itu bukan oposisi, bukan. Beda amar ma'ruf nahi munkar dengan oposisi, beda ya kawan. Kalau oposisi itu memposisikan diri berhadapan dengan pemerintah, menjadi pihak mengkritik, saudara, menjadi pihak penyeimbang, saudara. Kalau ada presiden siapapun dia cawe-cawe membangun politik dinasti, dia hanya ingin untuk membahagiakan keluarganya saja dengan mengorbankan daripada kesejahteraan rakyat, wajib segera dilengserkan. Saya sudah sampaikan ini dari tahun 2017, makzulkan Jokowi. Kenapa 2017 saya begitu semangat? Karena memang dari awal dia memimpin udah banyak bohongnya. Nah, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, sudah celaka bagi orang-orang itu yang suka berdusta, utang nggak tanggung-tanggung, utang yang resmi dari pemerintah aja sudah lebih dari 8.000 triliun, belum utangnya BUMN yang juga 8.000 triliun, saudara. 8.000 triliun, belum lagi uang pensiunan ASN, TNI, Polri, saudara, itu jumlahnya nggak kurang dari 4 triliun. Jadi beban yang ada sekarang ini 20 triliun. Kesian Pak Prabowo, besok baru jadi presiden, mesti ngeberesin utang 20.000 triliun. Kalau nggak stroke udah bagus. Ya kan kesian orang jadi presiden dilantik bukan dikasih saudara program yang bagus, dikasih apa? Beresin utang. Jokowi yang pesta, saudara, piring pada kotor, Prabowo yang disuruh nyuci, ya. Kacau, kacau. Nah, kacau ya. Orang lain yang pesta, ente bayangin lagi pengantenan tamu 1.000, semua makan kotor gak piring, terus ente nyuci sendirian, gimana loh? Ya begitu, saya perumpamakannya begitu. Jokowi dan kroni-kroninya yang pesta, saudara, udah piring semua kotor, saudara, semua peralatan pesta ada di situ ditinggal, Prabowo disuruh rapihin, ya. Ya mudah-mudahan Prabowo bisa, amin. Mudah-mudahan Prabowo mampu, amin. Sebab kalau nggak mampu kesian, orang bisa stroke, saudara. Udah beresin utang 20.000 triliun, banyak yaitu daripada pembangunan yang mangkrak di mana-mana, saudara. Nah, begitu saran saya, boleh kasih saran, boleh kasih saran, tangkap nggak? Saran saya sarankan program pertamanya dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI, seluruh utang negara, saudara, diaudit, periksa semua utang. Nah, nanti diaudit kelihatan mana utang yang betul-betul legal, mana utang yang ilegal. Utang yang legal itu utang yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, saudara. Legal, bayar sesuai perjanjian. Tapi kalau ada utang ilegal, saudara, yang memang DPR tidak pernah setujui atau tidak melalui prosedur yang sebenarnya, tidak ada studinya, saudara, tidak memenuhi persyaratan, saudara, atau bahkan ada satu proyek para ahli sudah mengatakan ini tidak boleh dibangun, ini berbahaya, ini proyek rugi, tapi pemerintah tetap dia tubruk, dia jalan, saudara. Ini semua utang ilegal. Utang yang ilegal ini, saudara, nggak usah dibayar, lalu pelakunya jeblosin semua ke penjara, masukin ke penjara, saudara. Mau siapapun, mau Jokowi ke, saudara, mau Luhut ke, mau siapapun kroni-kroninya, kalau memang terbukti melakukan
hartanya, saudara. Jadi itu saya yakin kalau itu diaudit, saudara, utang yang tadinya kelihatan 20.000 triliun mungkin cuma 4.000 triliun, saudara. Sisanya ini banyak dikorupsi, banyak dipakai untuk pribadi. Ada urusan apa kita disuruh bayar utangnya dipakai buat pribadi? Ada urusan apa kita disuruh bayar utang, saudara, yang dipakai, saudara, untuk kepentingan satu kelompok, bukan kepentingan bangsa dan negara? Kira-kira jelas gak? Setuju gak? Ente yang setuju. Prabowo wallahu a'lam. Tapi kalau Prabowo lakukan ini, saudara, insya Allah, saudara, beliau akan bisa memimpin dengan mudah, dengan sejuk, dengan damai, dengan tanpa beban yang berat. Insya Allah. Jangan semua utang dibayar. Tunggu dulu, periksa dulu dong, ini utang siapa? Oh, ini utangnya benar, legal. Ini berdasarkan studi kelayakan. Oh, ini sudah setuju DPR. Ini memenuhi syarat, kita bayar itu utangnya. Gak boleh kita lari dari utang. Utang wajib kita bayar. Dengan negara mana kita utang? Bayar.